One Piece Chapter 1179 benar-benar mengejutkan kita semua karena pada akhirnya Imo menampakkan dirinya dan juga mulai kembali ke Elbaf untuk melawan Luffy dan Loki secara langsung. Nah, apa saja keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Cerita langsung dibuka di tanah suci Marechua, memperlihatkan pemandangan langka di mana para Gorosei mereka berusaha keras menghentikan langkah Imu yang berniat keluar dari kenyamanan kastil. Warkuri dengan nada tidak percaya bertanya apakah Imu benar-benar berniat pergi ke pulau raksasa Elbaf. Jupiter bahkan memohon agar eksistensi tertinggi seperti Imu tidak merendahkan diri dengan turun ke permukaan atau yang mereka sebut sebagai dunia bawah. Di tengah ketegangan para petinggi dunia tersebut, Garling Figerland masuk membawa realita pahit. Garling yang sepertinya mewakili sisi praktis dari pemerintah dunia saat ini menjelaskan bahwa situasi logistik mereka sudah sangat parah akibat blokade. Garling menyadarkan mereka bahwa taktik kelaparan yang biasa mereka gunakan untuk menundukkan dunia bawah kini berbalik menyerang mereka. Analisis menarik dari dialog Garling adalah sebesar apapun wewenang yang dimiliki seseorang, hal itu menjadi tidak berarti jika sekedar untuk mengisi perut sendiri saja tidak mampu. Pernyataan Garling ini langsung divalidasi oleh adegan transisi yang memperlihatkan Yok di laboratorium penelitian pembangkit listrik. Yok menghubungi Garling dan merengek kelaparan, mengeluh bahwa kehidupan sebagai Tenryubito yang ia jalani saat ini sama sekali tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Garling merespon rengekan itu dengan dingin. Ia menegaskan bahwa Yok harus memproduksi Mother Flame untuk menuntaskan krisis ini. Nah, bagimu, krisis kelaparan ini hanyalah riak kecil dari badai yang sesungguhnya. Imu menyadari satu benang merah dari semua rentetan bencana yang menimpa pemerintah dunia. Semuanya dimulai sejak kemunculan nikah. Imu menolak tawaran Warkuri yang ingin turun menggantikannya ke Elbaf dan menyuruh para tetua tersebut untuk membuang jauh-jauh keangkuhan, kelalaian, serta harga diri mereka. Menurut Imu, eksistensi nikah di era ini bukanlah sebuah kebetulan. Dengan nada yang sangat tegas, sang raja dunia menyebut bahwa semua ini adalah bagian dari takdir. Oda Sensei kemudian menyajikan panel kilas balik yang luar biasa. Rangkaian momen bersejarah ditampilkan silih berganti. Dimulai dari sosok Rox, eksekusi Goldie Roger, kelahiran senjata kuno Shirahoshi, Shanks, Harad, Loki, momen terakhir Shirohige, dan perjuangan Luffy di Marineford, hingga sosok Kurohige, Raja Cobra, Vivi, dan tatapan penuh arti Imu terhadap Neville, Tari, Lily. Kilas balik ini bukan sekedar nostalgia, melainkan penegasan Imu bahwa pergerakan roda takdir ini sudah dimulai sejak lama, jauh sebelum momen saat ini. Imu kemudian bersiap meninggalkan tanah suci dan menyerahkan seluruh urusan di sana kepada para Gorosei. Walkuri, Jupiter, dan Mars menentang keras keputusan ini, memperlihatkan ekspresi ketakutan yang jarang kita lihat. Di sisi lain, Nusjuro dan Garling hanya bisa pasrah karena mereka sadar bahwa Imu sudah siap menggunakan segala konsekuensinya dan tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk menghentikannya.
Cerita kemudian beralih ke Elbaf di mana situasi tampak sudah mulai kembali normal. Gert dan Goldberg membawa tubuh Sommer yang telah tertangkap serta sebuah jantung baja miliknya ke hadapan Hairudin dan juga Zoro. Walaupun wujudnya sudah terpotong-potong, Sommer masih menunjukkan kesombongannya dan mengancam akan memberikan kematian yang menyakitkan bagi Gert. Namun, insting tempur Zoro tidak bisa dibohongi. Saat Gert menunjukkan jantung baja milik Sommer, Zoro langsung mendapatkan ide brilian. Zoro menganalisis bahwa jantung tersebut adalah inti dari kemampuan regenerasi musuh. Dan jika mereka menghancurkannya, para musuh tidak akan bisa kembali normal. Raut wajah Sommer yang mendadak ketakutan menjadi konfirmasi mutlak bahwa Zoro baru saja membongkar rahasia terbesar dari keabadian semua pasukan musuh. Di tengah ketegangan sisi pertempuran, Oda Sensei masih saja menyelipkan komedi khas Poppy Jerami. Franky dengan santainya menawarkan modifikasi tubuh cyborg kepada Usopp dan juga Brook yang tulang-tulangnya hancur berantakan. Sebuah tawarannya langsung ditolak oleh mereka berdua. Jinbe tampak kebingungan mencari Chopper untuk mengobati yang terluka. Sementara itu, Sanji malah asik memancing emosi Killingham yang bagian tubuhnya sudah digantung di pohon layaknya daging kurban. Dengan raut wajah datar dan sangat menjengkelkan bagi musuhnya, Sanji mengaku lupa siapa nama Killingham. Di sudut lain, kita melihat Luffy yang masih berada dalam wujud tua, sedang asik makan bersama Loki dan juga si tupai. Meski kondisinya masih kurus kering, Luffy masih teringat untuk memberikan makan teman-temannya. Lalu kita diperlihatkan pilar asap hitam raksasa mendadak muncul di langit, tepat di atas kastil Auruts. Asap hitam tersebut diiringi oleh kemunculan sebuah lingkaran sihir raksasa yang berfungsi sebagai portal teleportasi Imu. Nami langsung memberikan instruksi agar semua orang berkumpul karena seluruh pulau terasa bergetar sangat hebat akibat fenomena ini. Dampak dari sihir Imu ini sungguh mengerikan dan aneh. Rumah-rumah dan pepohonan di sekitar tiba-tiba hidup dan berubah menjadi wajah-wajah menyeramkan. Mirip dengan Homis ciptaan Big Mom, seluruh kota tampak menari dan melantunkan nyanyian aneh. Ketegangan muncul ketika petir hitam raksasa yang tak lain adalah Hausoku Haki milik Imu menyambar deras dari langit menuju kastil. Gelombang haki ini begitu dahsyat hingga membuat orang-orang yang lemah langsung jatuh pingsan. Chopper dan Zoro bahkan sempat dibuat terpanah dan berkeringat dingin merasakan aura intimidasi tingkat dewa tersebut.
Lalu di dalam kastil Aurut, tepatnya di lokasi lingkaran sihir yang pernah dibuat oleh Harad, Imu muncul dengan kondisi yang sangat mengejutkan. Sang penguasa dunia tersebut terengah-engah, batuk, dan bahkan memuntahkan darah. Dari wujud bayangan hitam aslinya, Imu memaksakan dirinya berubah lalu melesat menghancurkan atap menuju ke arah atas kastil. Killingham dan Sommer yang merasakan aura tersebut tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan ketakutan mereka. Mereka sadar betul bahwa sosok yang baru saja tiba adalah pemimpin tertinggi mereka. Bagian paling epik adalah pengungkapan desain asli dari Imu. Warga desa Elbaf menunjuk ke arah puncak kastil, melihat sosok figur berdiri di sana layaknya seorang dewa yang menginjak puncak piramida. Nah, chapter ini ditutup melalui dua buah kotak perkenalan resmi dari Oda. Kota pertama menyatakan statusnya sebagai pencipta pemerintah dunia, mengkonfirmasi sebagai salah satu dari 20 raja pertama, serta menuliskan kemampuannya yang berasal dari buah iblis. Kota perkenalan kedua menegaskan gelarnya sebagai Raja Dunia, Saint Nerona Imu. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.